Inilah kelebihan pendeta Ezra Soru, kalau ditanya jemaatnya malah bertanya balik. Saat Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, apakah Yudas mendapat pengampunan atau tidak? Selanjutnya, karena waktu Tuhan Yesus disalibkan, Yesus berkata, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi apakah di saat itu Yudas mendapat pengampunan atau tidak? Mohon jawaban Bapak. Waktu Yesus itu di atas kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang pertanyaan kita, ampunilah mereka, ini mereka yang mana? Dalam sesi tanya jawab ini, ini nanti aja lah teleponnya, orang ini lagi streaming kok. Kami benar-benar heran ya sahabat ofisial mendengar jawaban pendeta Ezra Soru tentang Yudas ini sebenarnya diampuni atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video ini ya. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Menuntut ilmu itu tidak pernah ada batasan usia ya, kecuali kita semua sudah menjadi pikun di masa tua seperti bayi. Maka itulah ambang batas manusia menuntut ilmu, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surah Yasin ayat 68. Baik, akan saya bacakan ya. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadian yang lemah. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Jadi tidak ada salahnya jika kalian menyimak tanya jawab dari agama lain ini seperti pertanyaan ini. Saat Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, apakah Yudas mendapat pengampunan atau tidak? Selanjutnya, karena waktu Tuhan Yesus disalibkan, Yesus berkata, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi apakah di saat itu Yudas mendapat pengampunan atau tidak? Mohon jawaban Bapak. Waktu Yesus itu di atas kayu salib, dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang pertanyaan kita, ampunilah mereka, ini mereka yang mana? Padahal perkataan Yesus jelas sekali ya sahabat ofisial. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang yang mereka perbuat. Artinya perkataan Yesus ini diarahkan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar terhadap Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, adalah kutipan dari Alkitab, tepatnya Lukas pukul 23.34. Ucapan ini diucapkan oleh Yesus ketika disalibkan, menunjukkan pengampunan bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. 1. Konteks. Ayat ini adalah salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. 2. Makna. Yesus berdoa agar Bapa mengampuni orang-orang yang menyalibkannya, karena mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Yudas Iskariot dan para rabi-rabi Yahudi Bani Israel yang ingin menyalib Yesus, tetapi pendeta Ezra Soru ini malah memutar-mutar lidahnya keliling Monas dulu untuk membingungkan jemaatnya. Ada macam-macam pendapat. Ada yang berkata bahwa mereka itu adalah mereka yang ada di bawah salib saja. Nah, kalau mereka yang ada di bawah salib, maka Yudas nggak ada di bawah salib itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa mereka itu termasuk adalah mereka imam-imam ahli Taurat semua yang ada di situ. Tetapi ada juga yang berkata bahwa
mereka yang dimasukkan di sana itu Yesus berbicara untuk semua orang yang akan percaya kepada Dia di sepanjang zaman. Di sini kami bukan membantah perkataan atau asumsi Bapak Pendeta Ezra Soru atau mencari pembenaran, karena berbeda keyakinan pastinya. Cuma masalahnya, siapapun dari kalian yang paham dengan dialek atau arah tujuan sebuah kalimat yang diucapkan, coba mari kita sama-sama melihat dan menilainya sendiri-sendiri ya. Begitu jelas kan kalimatnya dan arahnya kemana, tujuannya kemana ayat ini. Artinya perkataan Yesus ini diarahkan kepada Bani Israel yang jahat kepada Yesus. Tapi kok ayat ini malah diarahkan kepada orang-orang yang percaya. Wong udah percaya loh ya. Kan aneh. Aneh bin fulan. Ini perkataan dari Pendeta Ezra Soru ini. Kalau begitu, waktu Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka, berarti mereka termasuk yang mana? Termasuk yang tadi maju semua tuh. Kalau sungguh-sungguh percaya. Kalau ada yang maju tadi palsu, maka pengampunan dari Yesus tidak berlaku bagi dia. Nah, saya percaya penafsiran itu bahwa sesungguhnya ya pengampunan dari Yesus itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kok jawabannya malah disandarkan kepada orang-orang yang percaya? Padahal barusan kemarin pendeta ini bilang dengan mengutip 1 Yohanes ayat 7 bahwasanya segala dosa akan diampuni melalui penebusan darah Yesus. Segala dosa ya, garis bawahi. Nah, pertanyaannya, apakah Yudas memang pada akhirnya menjadi orang percaya? Sepanjang Yudas ikut Yesus, dia tidak jadi orang percaya. Nah, setelah itu dia jual Yesus. Habis jual Yesus, gantung diri. Nah, dia memang berduka cita, ya. Dia memang berduka cita, tapi duka citanya itu tidak didukung oleh pertobatannya. Tetapi kalau duka cita yang dari Allah, itu pasti akan membawa pertobatan. Tapi Yudas duka citanya bukan bawa pertobatan, malah bawa kebinasaan, yaitu mati gantung diri. Tuhan dijual. Kalau menurut kami justru dengan melihat sudut pandang kehidupan Yudas, maksud saya, dengan mengakhiri hidupnya itu adalah dia sebagai orang yang percaya Yesus sehingga menimbulkan penyesalan yang dalam atas perilakunya kepada Yesus. Kalau Yudas itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, tentu dia tidak akan mengembalikan uang. Pastilah uang tersebut dipakai Yudas untuk bersenang-senang dan masa bodoh dengan Yesus, mau mati disalib kek, mau enggak kek, mau dibebaskan kek. Tentu Yudas tidak akan peduli ya sahabat ofisial. Tetapi ternyata perilaku Yudas malah menunjukkan penyesalan yang mendalam dengan cara mengakhiri hidupnya atau menggantung dirinya sebagaimana cerita Bapak Pendeta Ezra Soru ini. Benar kan sahabat ofisial? Kalau Yudas memang orang yang tidak percaya kepada Yesus, tentu Yudas ini akan bersenang-senang dan menggunakan uangnya untuk berfoya-foya, tidak peduli dengan nasib Yesus dan akan mengakhiri hidupnya. Tapi penjelasan dari Pendeta Ezra Soru ini malah pilih kasih dari sejak semula. Ayat ini pun dipelintir maknanya, bahwa perkataan Yesus itu ditunjukkan untuk orang-orang yang berdosa dan tidak percaya Yesus sebagai utusan yang seharusnya dihormati dan ditaati, malah dibunuh oleh mereka. Makanya Yesus berkata, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa-apa yang mereka perbuat. Malah ayat ini dipelintir arah dan maknanya. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Dr. Pendeta Yonatan Purnomo nih, bahwasanya pendeta Protestan itu menyulap ayat-ayat Bible untuk mengikuti teologi mereka masing-masing. Salah satunya Pendeta Ezra Soru ini nih. Meskipun mungkin pendeta ini seorang Katolik ya. Oke, sekarang bagaimana nih pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau begitu sebenarnya disimpulkan, Yudas tidak pernah jadi orang percaya sungguh-sungguh. Karena itu maka doa pengampunan Yesus dari kayu salib itu tidak berlaku bagi Yudas. Doa itu berlaku bagi semua orang sepanjang zaman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Doanya sudah dari kayu salib, tapi punya kuasa yang berlaku sampai di kampung yang namanya Kenam. Ya, sampai di Kenam kalau orang-orang di Kenam sungguh-sungguh percaya Yesus.
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.